Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, apa kabar kalian semuanya? Apakah aset Anda baik-baik saja? Kayak modelnya instan karma ya. Jadi ingat komentar yang kemarin itu yang bilang bahwasanya apakah saya cukup makan untuk sehari-hari aja tradingnya itu. Itu apa kabar ya orang itu? Itu kalau misalkan orang itu buy lagi, long lagi di atas 100.000, saya jamin itu pasti margin call di area sekitar 89.000 kemarin. Karena Bitcoin kemarin menyentuh harga ke 88.000 ya. Seperti yang saya sudah prediksi kemarin ya untuk signal gratisnya, saya akan ambil open posisi short ya. Dan akan take profit di area sekitar 100 ribuan. Lebih tepatnya di video ini dulu ya, oke? Dan singkat saja, saya akan ambil open posisi short di area kepala 103.000 dan kepala 104.000 dan take profit di kepala 100.000 ya guys. Nah, di situ ya. Dan bahkan di video ini saya juga bilang bahwasanya sebenarnya akan ada instant eksekusi ke area ke 80.000. Lebih tepatnya di video ini. Sulit ini untuk membacanya, untuk pemula nih hati-hati ya kan. Ini akan ada instan eksekusi terlebih dahulu ke 95.900 dan belum ada tanda-tandanya untuk ke breakout lebih jauh. Ini kayaknya bakal koreksi dulu ya, oke? Dan sekarang harga ini mencapai ke 97.000. Untuk tadi pagi itu harga dump ya, sampai kurang lebih sekitar harga low-nya itu 89.000 hingga ke 88.000. Sekali lagi analisis saya benar kembali. Oke, untuk Cerberus sendiri MVP hari ini adalah BingX ya, dengan total profit sekitar 6%, oke? Di LBank 1%, BitGet 4%, dan OKX sekitar 2-3%. Tapi ini semuanya bedanya gini ya, kalian tuh jangan lupa ya, BingX itu adalah total brutonya, sedangkan OKX itu 2% udah bersih, oke? Pembuatannya ke bawah. LBank, BingX, dan BitGet itu adalah brutonya ya guys ya. Kalau untuk kemarin MVP-nya adalah LBank. Hari ini MVP-nya adalah BingX. Saya profit di BingX $1.277 dengan 1,3% short, leverage 5 kali lipat, dan $4.489 leverage 10 kali lipat dengan total 4,52%. Mungkin brutonya estimasi sekitar $5.000 ya dari total profit di BingX. Totalnya adalah sekitar 75 juta rupiah. Untuk di OKX ini profitnya 3,29%. Itu totalnya sekitar $2.660 atau kurang lebih sekitar 40 juta rupiah. Oke, untuk hari ini Bitcoin mencapai harga sekitar $97.540. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 alasan kenapa lo masih miskin ya. Kenapa lo trading dan masih miskin? Gue jelasin beberapa alasan yang menjadikan itu sebenarnya mutlak ya guys ya. Bisa lo renungkan kenapa lo masih miskin? Gini aja deh, kalau lo masih miskin, lo harusnya sadar bahwasanya lo itu salah. Karena apa? Kalau lo sebenarnya itu harusnya lo nggak miskin sekarang. Yang pertama, kenapa lo trading masih tetap miskin adalah tidak punya manajemen waktu, oke?
Gini, gue tanya, yang lo tahu selama ini mungkin hanya money management, hanya manajemen keuangan, atau manajemen diri dan sebagainya gitu kan. Lo lupa bahwasanya sebenarnya lo itu manusia, lo itu bukan robot, lo itu butuh istirahat, lo itu butuh otak yang fresh. Otak yang lu pakai setiap detik, setiap saat, setiap jam, dalam kurun waktu 24 jam itu akan menjadi sebuah otak yang rusak dan tidak berguna. Makanya gak ada kan mentor yang mengajarkan tentang lu harus punya manajemen waktu, oke? Atau time management. Time management ini adalah sebuah alat tolak ukur di mana lu tahu kapan lu trading, kapan lu berhenti. Trading itu bukan hanya tentang kemenangan, dan kemenangan, ya. Terkadang lu kalau misalkan sejago apapun lu fighter ya, kalau lu disuruh lawan 1 orang menang, 2 orang menang, 3 orang, lu akan mulai lelah. Walaupun lawan lu yang ketiga itu bukan sekuat orang yang pertama. Nah itu yang harusnya esensi yang harus lu pahami. Maksudnya bagaimana bang? Begini bro, kalau lu nggak punya target profit harian, lu akan terus dihantui dengan rasa greedy yang membuat otak lu itu berjalan secara tidak normal, ya. Intinya, kalau lu trading dan nggak ingat waktu, sepinter apapun lu, otak lu itu pasti gesrek pada waktunya, ya. Otak itu butuh istirahat. Ada nggak sih, mbak saya, lu pernah sadar nggak? Kalau lu tuh trading setiap jam, setiap menit, itu bukan trading profesional. Seorang trader profesional itu tahu tata cara manajemen waktu. Misalkan gue dalam trading 1 hari ya udah, gue lihat chart, 1 jam, 1 jam. Kalau misalnya gue udah profit sekitar 5% sampai 10% hingga 20%, udah. Bukan kayak lu yang terlalu maksain diri, ya. Itu salah satu alasan lu tetap miskin adalah tidak mempunyai target dan tidak mempunyai manajemen waktu. Ketika lu profit, lu terus lagi open posisi lagi. Jangan pernah merusak kemenanganmu hari ini, guys, ya. Lu itu udah menang hari ini, lu tuh jadi pemenang. Udahlah cukup. Otak lu butuh istirahat, ya. Hidup lu itu nggak tentang trading aja. Emang lu hidup tentang trading aja? Lu nggak mau punya pacar, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya ani-ani, dede-dedean dan sebagainya gitu kan? Itu sebenarnya salah satu unsur intrinsik hidup, guys, ya. Kalau lu nggak punya manajemen waktu, fix lu bakalan miskin pada waktunya. Lalu yang kedua, mengutamakan FOMO daripada TP. Nah, ini sama aja nih. Gue masih ngebahas orang ini juga. Sebenarnya banyak banget orang yang kayak gini. Ini salah satu kebetulan aja yang lagi gue dapat komentarnya pas banget ya. Komentar ini bilang bahwasanya apakah kenapa lu nggak TP nanti aja tuh 100.000, sekarang kan udah gede banget. Lu bayangin gimana ekspresi dia pagi hari waktu ngelihat Bitcoin 89.000. Lu bayangin orang udah open posisi long di 89.000, terus di harga 100.000. Dia pikir semuanya akan kemakan FOMO ke 150.000. Dan dia open posisi long di area 100.000. Atau dia beli lagi di 100.000. Bayangkan ekspresi dia waktu mengetahui harga Bitcoin turun hingga ke 88.000. Halah, walaupun bang itu kan bisa di hold dan sebagainya, lah bullshit. Lo itu manusia, ya, manusia. Belum kaya lagi, ya. Kalau lo belum kaya berarti memang otak lo belum stabil, psikologik lo belum stabil, ya. Kalau miskin aja. Lo miskin itu sama dengan goblok, bro. Oke? Kalau misalnya lo sepinter itu harusnya nggak miskin sekarang, gitu aja. Berarti bukti bahwasanya lo masih miskin, duit lo masih receh, trading lo masih begitu-begitu aja. Itu bukti bahwasanya selama ini kiblat lo itu salah. Oke, lu lebih kemakan FOMO daripada take profit, ya. Di mana-mana ya, semua trader profesional itu ketika sudah take profit, oh ya udah, ngapain lagi ditambah lagi amunisinya, itu sumpah banyak banget orang yang tolol kayak begitu ya. Yang tolol. Gimana sih bang contohnya bang? Contoh gini, lu udah buka open position long di area 90.000, udah profit banyak banget tuh 50%. Ya, 50%. Lu modal lu 100 juta. Karena lu kemakan FOMO, katanya Bitcoin akan 150.000 atau bahkan 200.000. Lu di harga 103.000 atau 104.000, lu beli lagi tuh 200 juta rupiah. Tadinya 100 juta rupiah itu udah untung 100 juta. Tapi karena lu open posisi di 200 juta, akhirnya floating lagi. Yang 100 jutanya tadi nggak jadi profit, ya, balik lagi ke 100 juta atau bahkan minus. Dan yang 200 jutanya tadi itu minus banyak banget. Karena apa? Lu open posisi di harga 103.000. Di mana-mana, kalau trader profesional itu tahu kapan dia berhenti, kapan tahu dia memulai, dan kapan waktu dia memantau keadaan. Ya, take profit ya udah take profit aja, udah. Kita cari momen yang lain. Gak usah pedulikan harga. Kalau lu masih peduli dengan harga, berarti itu trader lu masih kemarin sore. Lu nggak usah jadi trader kalau gitu, lu jadi investor aja. Borong Bitcoin, itu bener, ya. Tapi kalau lu masih ngelihat harga Bitcoin dan duit lu masih receh, itulah. Gak usah mimpi dah lu duit 500.000 dibilang, lu tanya,
Lu duit 500.000 terus bilang bahwasanya gue investor, biarin aja harga naik. Alah, bullshit, miskin lu anjir. Duit 500.000 dibilang investor, miskin. Ya, sekalipun harga Bitcoin naik sampai 10 miliar, duit lu cuma jadi berapa, coy? Gak cukup untuk beli handphone 1 biji ini, kan? Lu duit lu 1 juta, lu duit lu 10 juta sekalipun, lu bilang investor, alah, itu bukan investor, itu cuma plagiat lu, kalimat pembelaan diri agar lu memvalidasi diri lu sendiri supaya tidak terlihat bodoh di mata orang lain. Ya, lu udah beli pucuk bilangnya investor. Padahal lu berharap tuh, giliran floating profit dikit, 5% sedikit, 10% dikit, di TP. Alah. Itu adalah alasan kedua kenapa lu masih miskin. Karena lu lebih mentingin FOMO daripada take profit. Jadi, take profit itu harus wajib. Ketika lu melupakan take profit, maka stop loss yang akan datang. Nomor 3, mengkhianati money management sendiri. Nah, ini. Sekarang gue tanya ke lu ya, lu pasti bisa jawab pinter banget nih kalau di depan gue nih ya. Kalau di depan komuk gue, lu pinter banget ya. Lu pasti pinter banget bilang bahwasanya, gue tanya, woi, money management lu kayak gimana? Oh, gampang bang, kalau misalnya gue open posisi 10% nih kan. Setelah itu, kalau floating minus 10, 20%, 30%, gue open lagi nih average. Gue open lagi nih mode split. Wow, pinter banget teorinya dari A sampai Z. Udah seolah-olah lebih kaya daripada gue. Lu udah seolah-olah lebih jago tradingnya dari gue. Padahal kalau kita adu portofolio lu 1 tahun nggak bisa versus 1 tahun portofolio 1 hari gue. Dia pasti lu banyak banget kan yang bisa bacot kayak begitu. Padahal realitanya lu nggak sepinter itu, coy. Lu bisa jawab kan tentang apa yang gue tanyain tadi? Coba lu cek portofolio lu sekarang sesuai nggak sama apa yang lu bicarain, apa yang lu bacotin barusan. Lu bilang bahwasanya akan average di harga minus 20%, 30%. Baru minus 5% lu udah tambah lagi amunisi. Baru minus 5% lu tambah lagi amunisi. Udah gitu leverage-nya segede gaban. Leverage 20 kali lipat, leverage 75 kali. Alah, pantesan aja lu masih miskin dan masih naik mobil cicilan lo itu. Udah cicilan, Sigra lagi. Jadi, kalau lu udah punya ilmu money management, itu jangan pernah mengkhianati ilmu lu sendiri, bro. Oke? Ilmu lu udah mutlak nih, 30% mode average. Ya udah, tunggu 30% baru mode average. Setelah itu, tunggu 70% mode average. Bukan minus 10% lu tambah amunisi lagi, hancur trading lu. Itulah nomor 3 alasan kenapa lu masih miskin walaupun lu trading udah bertahun-tahun. Nomor 4. Siap profit tapi tidak siap floating. Nah, ini nih ya. Ini mohon maaf aja nih ya. Untuk member untuk 7 member eksklusif yang kemarin keluar gara-gara baru masuk terus floating segede itu, gimana? Apa kabar kalian ngelihat Cerberus makin profit lagi? Lucu banget ya guys. Lu bayangin duit 7 juta dolar, dia floating 30%, terus dia out. Lu bayangin 30% dari 7 juta dolar berapa ya? Lu bayangin berapa? Tapi kalau dia nggak ngeluarin duitnya waktu itu, nggak keluar dari Cerberus pada saat itu, duitnya masih selamat dan sampai detik ini dia masih profit. Itulah orang, gue juga nggak tahu ya kenapa dia punya duit sebanyak itu tapi masih goblok. Itu duit gacha, menang lotre, apa kayak gimana? Setidak-tidaknya orang yang punya duit jutaan dolar atau miliaran rupiah, itu setidak-tidaknya udah nggak goblok lah, pasti udah pinter lah. Kok bisa ya? Dia itu siap profit tapi tidak siap floating. Itu teori dari mana? Itu sama aja kayak misalkan lu siap pacaran tapi nggak siap sakit hati. Ya, lu siap berumah tangga tapi tidak siap untuk menjadi sosok suami. Kalau buat cewek, lu mau nikah tapi nggak siap jadi seorang ibu, nggak siap ngurusin bayi, nggak siap ngurusin suami, nggak siap ngurusin rumah, ya nggak bakal bener lah. Nggak bakal bener. Lu sekalipun lu dapat orang kaya, tetap aja lah kasih sayang dari ibu terhadap anaknya itu tidak bisa digantikan, harus tetap lu lah yang ngomong gitu kan. Jadi dalam menjalani suatu apapun entitas di dunia ini, apapun kegiatan di dunia ini, setiap ada positif pasti ada kubu negatif. Tidak bakal ada yang sempurna di dalam dunia ini guys. Kalau lu siap pacaran pasti lu bakal siap sakit hati, lu harus siap putus, lu harus siap menghadapi masa lalunya, kan gitu. Kalau lu udah memutuskan untuk menikah, lu harus siap menghadapi kemiskinan yang terstruktural. Terus lu harus bisa menghadapi tentang semua cobaan-cobaan dalam pernikahan, entah itu ketidakpercayaan, entah itu rasa kok gitu sih gitu kan, entah itu rasa nggak sesuai dengan janji-janji manisnya dan lain sebagainya. Itu udah semua hukum kodrat alam ya. Sama aja di dalam trading Bitcoin, kalau lu siap profit harus siap floating juga, bukannya malah tinggal ya. Ada pepatah mengatakan kayak begini, jangan pernah meloncat dari kapal pada saat badai tiba ya.
Lo di kapal nih, ada badai, lo loncat, lo mati. Di mana-mana itu ya, yang paling bagus adalah stay di kapal dan melakukan semua hal yang bisa kita lakukan agar tetap baik-baik saja itu kapal, guys. Gitu, bukan malah tambah nyembur ke dalam laut, ya mati lo. Ada paus, ada hiu, ada gurita, ada kraken. Wah, banyak banget dah. Dan itu adalah nomor 4 alasan lo kenapa masih miskin. Dan yang terakhir atau yang kelima, lu itu bagai air di daun talas. Okay? Bagai air di daun talas adalah sebuah perumpamaan di mana lu adalah seseorang yang tidak punya pendirian. Kenapa bisa kayak begitu, Bang? Gini deh. Contohnya, kayak gua kemarin aja, gua akuin. Ya, gua kemarin itu floating separah itu ya, walaupun sekarang udah selamat ya. Floating separah itu gara-gara apa? Bagi gua orang yang nggak punya pendirian. Gua udah analisis dengan teknik trading gue yang selama 10 tahun. Terus tiba-tiba gue ada orang baru yang karena duitnya banyak percaya gitu. Gue dia ngomong kayak gini percaya, oh ini max pay-nya kayak gimana bla 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 bla. Halah. Bro, jadi lucu gue sama lo orang-orang kayak begitu ya. Sama gue juga lucu sama diri gue sendiri. Gue ngatain diri gue sendiri ya. Kalau lu nggak punya pendirian, lu dalam hidup apapun, baik lu trading, dalam hidup, menikah, punya anak dan lain sebagainya, lu bakal ditertawain sama dunia ini. Serius. Sekali lagi, kalau lu nggak punya pendirian, apapun kegiatan lu di dalam dunia ini, lu pasti diketawain sama dunia. Itu pasti, bro. Contohnya bagaimana, Bang? Contohnya kayak begini. Lu udah analisis dari A sampai Z. Lu yakin harga Bitcoin akan long. Hanya karena mendengar A, mendengar B, mendengar C. Oh, ini nanti turunnya sampai ini. Oh, ini turunnya sampai ini. Oh, ini turunnya sampai ini. Ya elah. Padahal orang itu jauh lebih miskin daripada kita. Itu goblok banget. Itu kayak gue kayak kemarin tuh. Kayak saya kemarin itu, dimana gue percaya sama orang yang baru kemarin sore nyemplung di dunia trading. Padahal kalau dia sepinter itu harusnya dia nggak ikutan Cerberus ya. Gitu, makanya pesen dari gue, supaya lo nggak miskin, lo harus punya pendirian. Tutup telinga lu ya guys, tutup telinga lu dan merem. Udah cukup gitu aja. Ketika lu open posisi, tutup telinga lu dan merem. Supaya tidak terjadi nanti tiba-tiba, oh ini gara-gara si ini, oh kan bener kan kata gue, oh ini bener kan. Nggak usah, kita tidak butuh validasi kayak gitu. Yang kita butuhkan hanyalah profit warna hijau. Udah gitu aja, titik. Dan yang tidak kita butuhkan adalah intervensi dari orang lain. Percaya sama diri lu sendiri, gue tahu lu pinter ya, gue tahu lu pinter. Semua orang yang mengikuti channel ini, gue tahu lu pinter, lu realistis. Ikutin diri lu sendiri, ikutin otak lu sendiri, jangan pernah termakan sama orang lain. Boleh menjadi bahan pertimbangan, tapi saran saya, namanya manusia itu pasti berpengaruh. Lebih baik gak usah denger. Kalau loss, itu akibat lu sendiri, biar nggak bisa nyalain orang. Ya, kayak gitu, oke? Dan itu adalah 5 alasan kenapa lo masih miskin, guys, ya. Oke, cukup sekian video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders. Nggak mau ribet trading, ikutan Cerberus aja, bro. Di saat orang lain nyangkut, Cerberus tetap cuan.